Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dari kami di sini akan menjelaskan dari mata kuliah jaringan dan komunikasi data. Kami akan menjelaskan terkait materi topologi Soho menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Sani Ciko Bregi. Saya Yohanes Feli Sabatino. Dan saya Tito Anggoro. Nah, mungkin penasaran terkait penjelasan yang akan kami jelaskan. Langsung saja kita ke demo presentasinya. Iya, silakan Baik, Kak Yohanes. baik, terima kasih Mas Tiko. Jadi pertama-tama kita mempersiapkan terlebih dahulu network device dan end device. Jadi terlebih dahulu network device itu ada Cloud PT di sini. Ini sebagai simulasi one local area network one emulation sebagai simulasi jaring internet. Lalu ada DSL modem, ada router, ada switch, ada wireless router atau access point. Ada 3 laptop dengan modul wireless, ada 1 laptop dengan modul internet biasa, lalu ada printer dan 3 PC. Baik, selanjutnya ini akan dihubungkan dengan koneksi berupa kabel-kabel. Di sini ada kabel copper, copper straight through, lalu di sini ada copper crossover, dan ini di sini ada phone cable. Selanjutnya akan saya bahas mengenai konfigurasi dari router ini agar sebelum dikonfigurasi koneksinya bakalan terjadi merah atau gagal, tapi setelah dikonfigurasi akan jadi hijau atau terkoneksi. Jadi di sini kita masuk ke fase Ethernet 0 dan fase Ethernet 1. Terlebih dahulu fase Ethernet 0. Di situ ada IP address, kami masukkan 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, yaitu dengan subnet bitnya 24. Juga jangan lupa untuk menyalakan port statusnya di sini agar terkoneksi. Juga pas Ethernet 1 itu IP address-nya 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan subnet bitnya 24. Juga port statusnya di sini jangan lupa dinyalakan. Baik, selanjutnya untuk IP konfigurasi mengenai wireless router atau access point akan dijelaskan oleh Mas Tito. Silakan Mas Tito. Baik, terima kasih Mas Yohanes. Di sini saya akan melanjutkan tentang konfigurasi untuk setiap laptopnya agar dapat terhubung ke access point. Di sini terdapat 3 buah device laptop, di mana 3 buah device laptop ini terhubung ke access point secara wireless. Maka agar berhasil, ada settingan tersendiri untuk mengganti modul-modul pada setiap laptopnya. Kita ke settingan modulnya dulu. Di sini modulnya sendiri kita rubah dari yang standar, kita ubah menjadi modul yang bernama PT Laptop NM1W AC. Jika sudah, lakukan cara ini ke laptop yang lain. Oke, jika sudah, selanjutnya adalah konfigurasi untuk wirelessnya sendiri. Kita buka salah satu konfigurasinya di laptop, menu config, di wireless. Di sini untuk settingannya yaitu untuk SSD kita masukkan nama SSD dari router yang telah dirubah atau disetting dari yang di awal video tadi. Selanjutnya untuk bisa digeser ke kiri. Untuk authentication kita pilih yang BPA 2 PSK. Lalu jangan lupa masukkan PSK parsnya yaitu admin 123 atau mau dirubah sesuai keinginan.
lakukan settingan ini ke semua laptop. Jika sudah, sekarang ke desktop, ke IP configuration. Di sini agar tahu settingannya berhasil atau tidak, kita klik dulu static, lalu kembali ke DHCP. Jika berhasil, maka akan muncul DHCP request sukses. Jika sudah, sekarang agar tahu setiap laptop berhasil atau tidak, kita lakukan ping untuk setiap laptopnya. Kita ke menu desktop, lalu command prompt. Di command prompt kita masukkan ketik ping, lalu pilih salah satu IP address, kita gunakan saja 192.168.3.2, lalu enter. Nah, jika muncul seperti yang di layar, maka settingan telah berhasil. Karena ini sudah berhasil, saya akan berikan kepada Mas Sanjiko untuk penjelasan yang lebih lanjut lagi. Ya, terima kasih Mas Tito untuk kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari Mas Tito tadi, yaitu di bagian konfigurasi PC itu. Nah, setelah selesai melakukan konfigurasi pada jaringan wireless, sekarang kita melakukan konfigurasi pada jaringan wired atau yang biasa disebut dengan jaringan menggunakan kabel. Nah, sama seperti sebelumnya, kita masuk ke menu desktop dan pilih IP configuration dengan interface fast Ethernet yang sesuai. Nah, setelah itu, berbeda dengan konfigurasi IP di jaringan wireless, pada jaringan wired ini tidak bisa melakukan konfigurasi secara otomatis atau menggunakan DHCP. Nah, jadi di sini kami harus melakukan input secara manual menggunakan IP address atau static. Nah, subnet mask dan default gateway. Jadi di sini kita menginputkan IP address, kemudian subnet mask dan default gateway-nya. Kemudian dan IP address tersebut berbeda antar end device lainnya yang terhubung nantinya pada switch. Setelah ya kita melakukan lagi pada PC-PC lainnya. Ya, dan yang terakhir ada dari laptop. Sudah. Jika setelah selesai melakukan konfigurasi IP address terhadap device-device yang tertera, sekarang kita melakukan tes koneksi dengan melakukan ping terhadap end device lainnya yang terhubung dengan satu switch yang sama. Di sini kami melakukan tes ping terhadap end device dengan IP address 192.168.1.4 dan kita enter, dan hasilnya jika telah terkoneksi maka akan di-reply oleh end device tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat ada 4 reply dan dari IP address yang kita tuju, kemudian ada waktunya dan di bawahnya ada keterangan dan sebagainya. Maka itu sudah berhasil kita melakukan ping terhadap end device yang lainnya yang terkoneksi dalam satu switch. Nah, mungkin dirasa sudah dari presentasi kami ini. Saya akan tutup mewakili teman-teman yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.